Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam kuliah perhitungan metalurgi proses. Hari ini saya akan melanjutkan kuliah kita kemarin, ya, bab 9 dengan judul Dasar-dasar perhitungan proses hidrometalurgi. Di mana kemarin kita sudah membahas dimulai dengan ruang lingkup proses hidrometalurgi, elektrometalurgi, unit proses utama dalam hidrometalurgi. Kemudian juga dibahas mengenai general flow sheet proses hidrometalurgi, contoh-contoh reaksi dalam proses pelindian, contoh reaksi dalam proses presipitasi, teknik-teknik pelindian, dikenalkan saja jenisnya. Kemudian kita sudah membahas mengenai keberlangsungan reaksi, khususnya reaksi-reaksi dalam proses hidrometalurgi, dalam proses pelindian dan presipitasi. Juga kita sudah membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan kesetimbangan yang terjadi pada proses pelindian, misalnya pelindian tembaga dari biji tembaga sulfida dengan oksidator ferrik sulfat, juga menentukan pH kesetimbangan reduksi ion nikel dengan gas hidrogen, yang pada dasarnya kita menggunakan beberapa persamaan kesetimbangan seperti delta G sama dengan delta G0 plus RT ln K, delta G0 sama dengan RT ln K, dan juga persamaan Nernst untuk reaksi elektrokimia. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas mengenai aktivitas dan koefisien aktivitas kekuatan ion berdasarkan hukum Debye-Hackel. Ya, berikut contoh soalnya kemarin sudah dibahas dan ditunjukkan ya hasil-hasil perhitungannya. Pada hari ini saya akan lanjutkan dengan penggunaan diagram potensial pH atau diagram Purbeck pada proses hidrometalurgi. Pada kuliah ini tidak akan diulangi kembali ya dari awal bagaimana mengkonstruksi garis-garis kesetimbangan dalam diagram Purbeck, bagaimana membuat reaksi kesetimbangannya ya, misalnya yang melibatkan kation dengan hidroksidanya, anion dengan hidroksidanya dengan logamnya, dan seterusnya. Saya mulai dengan pemahaman mengenai penggunaan diagram Purbeck atau diagram potensial pH pada proses hidrometalurgi. Yang pertama penggunaannya adalah memprediksi kondisi, yaitu kondisi potensial dan pH, di mana logam tertentu dapat dilarutkan dari mineral yang berada di dalam biji yang dilindi ya. Nah, kondisi potensial itu ya kondisi oksidatif dan reduktif dari larutannya. Kalau kondisi pH jelas ya, tingkat keasamannya, pH-nya berapa. Yang pada kondisi tersebut logam stabil dalam bentuk ionnya. Jadi dia akan terlarut dalam bentuk ionnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memprediksi kondisi potensial dan pH juga di mana ion-ion dari logam terlarut ya dari proses pelindian tadi dapat dipresipitasi menjadi logam, menjadi oksida, hidroksida atau senyawa lainnya ya.
misalnya karbonat, sulfida sudah, hidroksida sudah, ya menjadi logam dan senyawanya, di mana proses presipitasi ini bisa bertujuan untuk merecovery sebagai final product maupun sebagai bagian dari proses pemurnian larutan hasil pelindian sebelum logam berharganya dilakukan recovery. Nanti akan ditunjukkan contoh diagram Purbeck-nya. Kita lihat yang pertama adalah diagram Purbeck sistem ZnH2O yang sebelah kiri ini dan sistem CuH2O di sebelah kanan pada suhu 25 derajat Celcius ini ya, dan tentu yang harus didefinisikan juga adalah aktivitas CO2+. Bisa dilihat di sini daerah yang diarsir ini adalah daerah di mana seng dan tembaga stabil dalam bentuk kationnya ya, dan anionnya ya yang pada pH tinggi. Ini terpotong ya, harusnya ZNO2-. ZNO daerahnya di sini. Ya, jadi daerah yang diarsir ini adalah daerah kestabilan ion Zn2+ di sini. Kemudian di sebelah kanannya adalah daerah ZNO atau ZNOH 2 kali. Untuk Cu, daerah yang diarsir ini adalah daerah Cu2+. Jadi pelindian tembaga dan juga seng dapat dilakukan dengan mengkondisikan sedemikian rupa sehingga larutannya berada pada kondisi yang diarsir ini. Ya, pada pH dan potensial di mana seng stabil dalam bentuk Zn2+, Cu stabil dalam bentuk Cu2+. Hal ini relatif mudah dilakukan karena bisa Anda lihat di sini rentang pH di mana seng stabil sebagai Zn2+ ya cukup lebar ya, dan relatif dengan asam yang encer ya pada pH yang relatif tinggi, misalnya pH 6, ZNO ini sudah terlarut. Itulah mengapa salah satu rute proses ekstraksi Zn ya dengan jalur hidrometalurgi ya itu adalah dengan melakukan pemanggangan terlebih dahulu konsentrat ZNS sehingga terkonversi menjadi ZNO. Dan nanti ZNO ini lebih mudah dilarutkan ya pada suhu yang rendah pada konsentrasi asam yang encer. Ya, pada kuliah yang lalu pada bab 2 dan bab 3 ya, pada bab neraca massa dan neraca panas sudah dibahas. Neraca massa proses pemanggangan ZNS menjadi ZNO ya, itu salah satu contoh kasusnya waktu itu. Nah, jadi ZNO itu mudah dilindi ya dibandingkan ZNS. Kalau ZNS ya Anda harus mengkondisikan larutannya dia harus oksidatif. Kalau ini dari ZNO ya cukup di tidak perlu oksidator. Dan perlu suhu dan tekanan yang lebih tinggi ya kalau ZNS. Di masa yang lalu harus dilakukan pada tekanan tinggi, meskipun saat sekarang ini juga dilakukan pada tekanan atmosfer, pelindian secara langsung ZNS. Demikian pula tembaga, ya, relatif lebih mudah dilarutkan bila dalam biji itu mineral dominannya adalah tembaga oksida, baik CuO maupun Cu2O. Hal yang berbeda bila tembaga itu dalam biji mineral dominannya adalah kalkopirit ya. Nah, pada gambar berikut ditunjukkan diagram Purbeck, diagram potensial pH sistem CuFeSH2O pada suhu 25 derajat Celcius. Ya, bila mineral dominannya adalah kalkopirit di sini di daerah yang diarsir double ini, untuk dapat melarutkan kalkopirit, Anda harus mengoksidasinya ya cukup kuat. Ya, oksidasinya masuk ke daerah kestabilan Cu2+.
di mana untuk teroksidasi hingga menjadi Cu2+ ini mungkin harus melewati CuS dulu, Cu2S dulu, tidak bisa langsung seperti misalnya ini cukup dengan menurunkan pH, mengkontakkan dengan larutan asam sulfat, ya CuO ya. Nah ini pelindiannya harus oksidatif leaching, ya harus diberikan oksidator untuk mengoksidasi sulfur ya, bukan Cu-nya. Mengoksidasi sulfur sedemikian rupa sehingga Cu-nya nanti lepas ya, jadi Cu2+ dan dijaga kondisi larutannya tetap oksidatif sehingga stabil dalam bentuk Cu2+ tersebut. Nah, pelindian tembaga dari mineral kalkopirit ini secara komersial masih hanya ada 1-2 yang dilakukan, itu pun belum lama ini ya, karena relatif sulit melarutkan tembaga dari kalkopirit ini. Jadi kinetika pelindiannya juga lambat ya, sehingga dengan waktu yang ditetapkan itu recovery-nya rendah. Ya, jadi jalur yang dominannya untuk biji kalkopirit ya flotasi, kemudian nanti smelting, setelah didapatkan tembaga anoda, kemudian dilanjutkan dengan electro-refining. Ya, jadi flotasi menghasilkan konsentrat tembaga dulu dengan kadar Cu ya sekitar 20-30%, baru nanti konsentrat ini dilakukan smelting, converting, fire refining, electro refining. Nah itu yang lebih dominan. Yang jalur hidro itu lebih banyak asal mulanya adalah untuk biji oksida, ya tembaga oksida karena relatif mudah dilarutkan seperti pada diagram Purbig ini dapat dilihat, namun juga dalam perkembangannya dilakukan untuk biji sulfida sekunder ya. Sulfida sekunder itu biji tembaga yang mineral dominannya itu Cu2S ya, chalcosite dan CuS ya. Itu sulfida sekunder ini. Jadi relatif lebih mudah kalau sulfida sekunder tingkat oksidasinya tidak setinggi kalkopirit ya. Selain itu juga kinetika pelindiannya dan sudah tidak ada besi ya. Di mana besi ini juga seringkali menimbulkan masalah ya. Ketika dia mengendap menjadi jarosite, menutupi mineral yang sedang dilarutkan nanti pasif. Salah satu problemnya di situ. Baik, itu penjelasan mengenai penggunaan diagram potensial pH untuk proses pelindian ya. Berikutnya masih ada untuk proses pelindian emas ya. Jadi untuk sistem AuH2O, diagram Purbig sistem AuH2O di sini Anda bisa lihat pada daerah kestabilan air di antara dua garis putus-putus ini, emas itu stabil dalam bentuk logamnya ya, dalam bentuk Au. Ya, jadi dia meskipun asam, meskipun basa tetap stabil dalam bentuk Au. Ya, itulah makanya emas dikatakan logam mulia karena ya dia stabil ya di sini. Baru dapat dioksidasi menjadi kationnya itu pada tingkat oksidasi yang cukup tinggi, menjadi Au3+ ya. Namun ini di luar daerah kestabilan air. Ya. Jadi kalau di dalam air nanti Au3+ ini dengan segera dia akan kembali terkonversi menjadi Au logam ya. Nah, berbeda situasinya, kondisinya ketika ditambahkan namanya complexing agent. Ya, salah satu contohnya adalah sianida ya, dengan ion Cn-. Nah, Anda bisa lihat di diagram Purbig sebelah kanan, daerah yang diarsir ini adalah daerah di mana emas stabil dalam bentuk AuCN2-. Ya, dalam semua rentang pH dia stabil dalam bentuk anion kompleknya AuCN2-. Artinya apa? Dengan penambahan ion kompleks nih Cn- ini, maka Au dapat dilarutkan ya dalam larutan aqueous
larutan dengan pelarut air yang ditambahkan dengan cyanida ini ya. Cyanidanya cukup encer, sebenarnya hanya sekitar 1000 ppm saja. Ya. Nah, nanti Anda akan belajar lebih lanjut bahwa mekanisme untuk AU terlarut menjadi AuCN2- ini didahului dengan oksidasi AU menjadi AU+, ya. Jadi AU+ dulu, baru AU+ bereaksi dengan CN2- menjadi dengan 2 CN- menjadi AuCN2-. Jadi emas dapat dilindi dengan larutan cyanida dalam kondisi yang oksidatif, ya. Artinya ada oksidator yang diinjeksikan ke dalam reaktor ketika pelindiannya adalah pelindian agitasi, ya, yaitu udara yang dimasukkan. Kalau pelindiannya pelindian tumpukan, ya dari oksigen yang sudah ada di air, ya, oksigen terlarut yang ada di air untuk memperparasi larutan cyanida. Kadang-kadang juga bisa dihembuskan, ya, ditumpukannya dengan jaringan pipa berlubang dan kompresor. Tapi pada kuliah ini Anda tidak membahas itu lebih dalam lagi. Baik, jadi poinnya diagram Purbeck dengan adanya complexing agent untuk emas ini khususnya dapat berubah signifikan, ya, yang hal tersebut dapat digunakan untuk melindi emas dari bijinya. Baik, selanjutnya pada tahap presipitasi ion logam dari larutan hasil pelindian, diagram Purbeck itu juga dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi di mana suatu ion logam dapat terpresipitasi, ya. Kondisinya ini ya kondisi potensial dan pH. Dan bila presipitasinya ingin dilakukan secara selektif, maka ya harus dilihat kondisinya dia terpresipitasi tanpa logam lain atau logam berharganya ikut terpresipitasi. Ya, ini contohnya adalah pemurnian larutan hasil pelindian seng dari kalsin ZNO tadi, ya. Jadi seng larut pada rentang pH ini sampai sekitar 7. Nah, biasanya di dalam kalsin itu juga terdapat besi, ya, dalam bentuk zinc ferrite yang ikut larut. Nah, jadi sebelum seng di recovery dengan metode electrowinning, larutan hasil pelindian seng ini harus dimurnikan dulu. Salah satunya adalah dengan cara mempresipitasi besi. Nah, itu bisa kita lihat dari diagram Purbeck sistem FeH2O, ya, ini dua-duanya temperatur ruangan, ya. Bisa Anda lihat ketika besi itu dipresipitasi dari Fe2+, ya, garis kesetimbangannya kan garis yang miring ini, ya, garis kesetimbangan antara ion Fe2+ dengan Fe2O3. Jadi dia perlu pH yang lebih tinggi untuk mempresipitasinya, ya, dibandingkan bila besi ini dipresipitasi dari ion Fe3+. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan adalah mengoksidasi terlebih dahulu ion Fe2+ menjadi ion Fe3+, sehingga nanti presipitasinya menjadi Fe2O3 atau menjadi FeOH atau goethite, ya, itu lebih mudah dilakukan atau dapat dilakukan pada pH yang lebih asam, yang lebih rendah sedemikian rupa sehingga satu, neutralizing agent-nya, ya, agen untuk netralisasinya itu lebih sedikit yang dibutuhkan, ya kan, itu kan juga cost juga, ya, seperti NaOH atau lime, kapur. Itu satu. Yang kedua, menghindari risiko, meminimalkan risiko di mana seng yang sudah larut ikut mengendap kembali, ya. Bila pH-nya cukup tinggi, ini Zn2+, bila presipitasi besinya pada pH yang cukup tinggi, kemungkinan ikut mengendap kembali, ya, dalam bentuk ZNO atau dalam bentuk ZnOH 2 kali. Jadi ini contoh penggunaan diagram Purbeck untuk tahap presipitasi, yaitu pemurnian larutan serta recovery logam dari larutan hasil pelindian. Ya, tentu
diagram Purbek ini harus disesuaikan dengan kondisi pelindiannya ya. Kalau suhunya suhu tinggi ya harus dikonstruksi pada suhu tinggi, dan juga konsentrasi dari ion-ion terlarutnya juga harus disesuaikan ya. Dan sudah terdapat paket program untuk mengkonstruksinya ya, misalnya dengan HSC ya, itu bisa dikonstruksi. Oke, dan khusus untuk proses presipitasi ini juga ada diagram lainnya ya, diagram lainnya yang salah satunya dipropos oleh Monheim-Muse, profil antara log kation dengan pH ya, log konsentrasi kation dengan pH. Baik, kita lihat satu contoh soal ya. Berikut ini diberikan beberapa kesetimbangan reaksi ya, berkaitan dengan proses pelindian nikel ya. Ya, untuk sistem NiH2O pada suhu 25 derajat Celcius yang diberikan di sini datanya, dengan konsentrasi Ni2+, 0,01 molar dan pH dan tekanan parsial gas oksigen dan gas hidrogen masing-masing 1 bar. Jadi ini diberikan reaksi kesetimbangan yang terjadi ya. Misalnya yang pertama antara Ni2+ dengan Ni, E0-nya minus 0,257 volt. Kemudian antara NiOH 2 kali dengan Ni2+. Ya, jadi dari dua reaksi ini Anda harus paham ya. Tadi tidak saya bahas kembali bagaimana suatu garis kesetimbangan dalam diagram Purbek itu berupa garis vertikal atau garis horizontal, garis yang hanya kesetimbangan yang hanya bergantung pada pH, hanya bergantung kepada potensial ya. Jadi yang pertama ini garisnya horizontal atau vertikal. Garisnya adalah garis horizontal. Ya, artinya apa? Artinya semata-mata hanya bergantung kepada perubahan potensial. Ya, ketika potensialnya lebih rendah dari potensial kesetimbangan Ni2 plus Ni, maka Ni2 plus akan tereduksi menjadi Ni metal. Kemudian yang kedua ini sebaliknya, dia tidak bergantung pada potensial, tidak ada elektron misalnya. Jadi semata-mata bergantung kepada pH. Ya, nah pH-nya itu ada di sini, di OH min sini nanti. Karena pH itu min log aktivitas H+, POH min log aktivitas OH min, pH adalah 14 min POH. Ya, jadi yang kedua ini nanti garis vertikal ya, semata-mata bergantung pada pH. Nah, di sini diberikan data KSP-nya. Ya, jadi untuk reaksi ini ya KSP itu perkalian konsentrasi Ni2+ dan konsentrasi OH- kuadrat. Kemudian diberikan kesetimbangan lainnya. Nah, kalau reaksi yang ketiga ini bergantung baik kepada potensial maupun kepada pH ya, bergantung pada potensial maupun pH. Garis kesetimbangannya garis miring ya. Garis miring. Demikian pula nomor 4. Nomor 5 juga ya, karena dari NiOH 2 kali menjadi Ni logam ya. Kalau nomor 2 kan dari NiOH 2 kali menjadi Ni2+. Jadi ini merupakan reaksi elektrokimia. Ya, nanti akan garisnya miring karena melibatkan pH juga. Jadi Ni dari plus 2 menjadi Ni0 ya. Nah, ini untuk mengkonstruksi daerah kestabilan air ya, garis kesetimbangan antara H2O dan O2, O2 dan H2O, arahnya reduksi, dan ini antara H+ dengan H2. Ya, jika diberikan data-datanya ini, ya kita dapat mengkonstruksi. Nah, di sini diminta Anda membuat persamaan garis kesetimbangan dari data yang diberikan, ya. Dan yang kedua, jelaskan apa yang terjadi jika hidroksida NiOH 2 kali diaduk dalam larutan asam sulfat encer
pada pH 6 dan suhu ruangan. Jadi ini relevansinya dengan reaksi 2 ya. Dengan reaksi kedua, apakah NiOH2 kali ini nanti akan terkonversi menjadi Ni2+ atau akan larut gitu ya pada pH 6. Jadi kita perlu menentukan apakah pH kesetimbangan untuk reaksi 2 di mana Ni2+ mengendap menjadi NiOH2 kali ini lebih rendah dari 6. Kalau dia lebih rendah dari 6, ya pada pH 6 tidak larut kembali NiOH2 kalinya ya. Dan sebaliknya kalau pH pengendapan Ni2+ jadi NiOH2 kali ini lebih dari 6 ya, misalnya 7, ya pada pH 6 nanti akan NiOH2 kali larut kembali menjadi Ni2+. Atau presipitasi Ni2+ belum berlangsung. Itu adalah makna fisisnya seperti itu nanti. Nah, ini ada reaksi 1 dan reaksi 2 yang sudah ditunjukkan di sini ya. Untuk reaksi 1 kesetimbangannya Ni2+ plus 2 elektron menjadi Ni 0,57 volt. Tidak sulit untuk menentukan persamaan garis horizontalnya ya. Nanti memotong pada E berapa. Jadi tinggal dimasukkan ke persamaan Nernst, E sama dengan E0 min RT per NF ln aktivitas Ni logam murni 1, jadi ln 1 per aktivitas Ni2+ dianggap sama dengan konsentrasinya, jadi min 0,257 ketika dirubah menjadi log, jadi 2,303 kali R kali T dibagi F itu nilainya adalah 0,059. Jadi min 0,059 per 2, N-nya di sini adalah 2 ya, N elektron yang terlibat reaksi elektrokimia. Jadi min 0,257 E0-nya ya, min 0,059 per 2 log seper konsentrasi Ni2+ tadi adalah 10⁻³ molar. Jadi persamaan garisnya ini nanti akan memotong potensial pada level minus 0,345 volt ya. Nah, nanti dia akan berpotongan dengan garis-garis lainnya ya, sehingga membentuk daerah kestabilan ion Ni2+, Ni dan oksida atau hidroksidanya. Nah, itu menjawab pertanyaan yang pertama ya, garis kesetimbangan, persamaan garis kesetimbangan untuk reaksi 1. Untuk reaksi 2, ini juga ditunjukkan di slide nanti karena berkaitan juga dengan pertanyaan yang kedua nanti. Untuk reaksi 2, NiOH2 kali kita tuliskan dalam arah disosiasinya ya. Dalam arah disosiasinya, jadi NiOH2 kali Ni2+ plus 2OH-. Karena data yang diberikan KSP-nya ya. Jadi KSP itu nanti ya kita tentukan KSP itu sebenarnya perkalian Ni2+ dengan OH- kuadrat. Ya. Nah, kalau dituliskan nanti dalam arah presipitasi ya Ni2+ plus 2OH- sama dengan NiOH2 kali, K-nya adalah seper Ni2+ konsentrasi ya kali OH- kuadrat. Jadi kadang-kadang K itu sama dengan seper KSP. Nah, ini dituliskan dalam arah disosiasi, jadi K konstanta kesetimbangannya ya sama dengan KSP ya. Aktivitas atau konsentrasi Ni2+ kali OH- kuadrat diberikan datanya di soal 1,6 kali 10⁻⁻16. Jadi kalau kita substitusikan, jadi Ni2+ kali konsentrasi OH- kuadrat Ni2+ kali, nah OH- kali konsentrasi OH- kali konsentrasi H+ itu kan sama dengan 10⁻⁻14 ya. Nah, jadi kalau ketahui konsentrasi H+-nya atau ingin menentukan konsentrasi H+-nya kaitannya dengan pH,
kita bisa pakai 10 pangkat minus 14 per konsentrasi H+. Tapi bisa juga nanti Anda tetap dalam konsentrasi OH min, nanti ketemu POH dulu. Baru nanti pH-nya adalah 14 min POH. Tapi nggak apa-apa, ini kita langsung 10 pangkat minus 14 dibagi konsentrasi H+ ya, kuadrat ya. Kuadrat di sini, jadi sama dengan KSP. Dari situ dengan konsentrasi Ni2+ yang diketahui, hanya ada satu peubah yang tidak diketahui di sini ya. Parameter yang tidak diketahui hanya satu, yaitu konsentrasi H+. Jadi konsentrasi Ni2+ H+ kuadrat ya. Ni2+ H+ kuadrat kan sama dengan 1,6 sama dengan 10 pangkat 1,6 kali 10 pangkat minus 16 dibagi 10 pangkat minus 14 kuadrat ya. Diperoleh 1,6 kali 10 pangkat 12. Dan dengan konsentrasi Ni2+ sama dengan 10 pangkat minus 3 molar ada diberikan di soal ini ya. Maka kita dapat menentukan konsentrasi H+. Ya, jadi konsentrasi H+ sama dengan 4 kali 10 pangkat 7. Ya, itu adalah konsentrasi H+. Sehingga pH-nya min log, maaf, konsentrasi H+ ini harusnya minus ya. Minus 4 kali 10 pangkat minus 7. Ya, ini ada tipe di sini sehingga pH-nya min log 4 kali 10 pangkat minus 7 diperoleh 7,6. Ya, jadi pH kesetimbangan di mana Ni2+ akan mengendap menjadi NiOH 2 kali, atau sebaliknya nih OH 2 kali akan larut menjadi Ni2+, terdisosiasi kembali adalah 7,6. Ya. Oleh karena itu menjawab pertanyaan yang kedua tadi, apakah NiOH 2 kali akan larut pada pH 6 bila diaduk dengan asam sulfat, encer? Jawabnya iya ya, karena pH kesetimbangan dia mengendapnya, dia terdisosiasi adalah 7,6. Jadi lebih rendah dari 7,6. Itu adalah contoh bagaimana kita menggunakan diagram Purbeck, menggunakan kesetimbangan antara ion logam dengan logamnya, dengan hidroksida oksidanya, untuk memprediksi kondisi di mana suatu logam dapat dilindih dan juga suatu ion dapat dipresipitasi dari larutan hasil pelindian. Untuk soal berikutnya, kesetimbangan yang lainnya Anda bisa tentukan sendiri. Ya, sudah ada reaksinya di sini, ada E0-nya, tidak sulit ya dengan data konsentrasi Ni2+ yang diberikan. Baik, pada kuliah ini saya akan membahas bagaimana kita mengkonstruksi diagram Purbeck pada suhu di atas 25 derajat Celcius. Ya, ada beberapa pendekatan. Nah, di sini nanti saya pendekatannya adalah dari persamaan berikut ya. Jadi delta G0 sama dengan min NFE0. Jadi E0 pada suhu T ya sama dengan min delta G0 pada suhu T, ya dalam hal ini T-nya ya lebih dari 25 ya, dibagi dengan NF. Nah, yang akan ditentukan adalah bagaimana menentukan persamaan delta G0 sebagai fungsi temperatur. Ya, akan ditentukan bagaimana persamaan delta G0 pada suhu lebih tinggi dari 25 derajat Celcius. Jadi prinsipnya ini. Nah, nanti begitu sudah E0-nya diketahui ya, kita pakai persamaan Nernst bila reaksinya adalah reaksi elektrokimia ya, yang melibatkan elektron. Nah, kalau yang tidak melibatkan elektron ya kita menggunakan
delta G0 pada suhu di atas 25 derajat Celcius itu untuk menentukan harga K-nya ya. K kan tadi misalnya presipitasi Ni2+ menjadi NiOH 2 kali tadi kan bergantung harga konstanta keseimbangannya kan, harga KSP-nya tadi. Oke, variasi delta G0 terhadap temperatur diturunkan dari korelasi termodinamika berikut, dG sama dengan VdP min SdT plus sigma mu I dNi, di mana mu I potensial kimia ion I, Ni adalah mol I, S itu entropi di temperatur, V volume. Jadi dalam hal ini bila persamaan ini kita turunkan terhadap temperatur secara parsial, dG dot T, maka yang lainnya menjadi konstanta kan, mu I dNi VdP, sehingga hasilnya hanya min S saja. Jadi do G dot T min S. Kemudian dari korelasi delta G sama dengan delta H min T delta S atau G sama dengan H min T kali S, kita ganti S di sini ya dengan do G dot T ya, minus S sama dengan do G dot T. Ya, jadi G sama dengan H karena ini minus ya menjadi plus ya, plus T kali do G dot T. Ya kan? Nah, langkah berikutnya bila kita manipulasi persamaan ini kita bagi dengan temperatur ya, jadi G per T sama dengan H per T yang ini ya, ditambah do G dot T dibagi T-nya hilang ya. Jadi menghilangkan T di sini ya. Jadi G per T sama dengan H per T, T ini hilang ditambah H per T ditambah do G dot T. Dalam deltanya delta reaksinya ya, delta G reaksi dan delta H reaksi ya, delta G per T sama delta H per T plus do delta G dot T. Ya, ketika kita kalikan kedua ruas persamaan ini dengan T, maka kita akan memperoleh persamaan berikut, delta G sama dengan delta H plus T do G do delta G dot T. Ya, jadi T yang di sini hilang, di sini hilang, yang muncul T di sini. Langkah berikutnya kita turunkan delta G per T ini ya, delta G per T di sini dengan korelasi sebagai berikut, turunan untuk satu pecahan ya, dy per x sama dengan x dy min y dx per x kuadrat. Jadi do dot T delta G per T ya sama dengan, maaf ini bukan dy per x sama dengan x dy min y dx per x kuadrat ya, korelasi yang digunakan. Jadi hanya aturan rantai saja. Jadi ini saya cut saja di sini. Jadi intinya do delta G per T ya kita turunkan dulu delta G-nya ya, sepertinya di sini menjadi satu konstanta. Jadi seperti kali do delta G dot T ya, kemudian baru sepertinya yang kita turunkan. Turunan seperti itu T pangkat min 1 T pangkat min 2, jadi min seperti kuadrat kali delta G-nya menjadi suatu tetapan ya. Jadi pakai aturan rantai. Jadi seolah-olah ini perkalian seperti dengan delta G. Ya. Nah, setelah itu kita ganti, kita substitusikan delta G di sini ya. Delta G di situ kita ganti dengan persamaan sebelumnya tadi, persamaan ini. Kita substitusikan ke
persamaan delta G di sini, sehingga kita mempunyai do delta G per T sama dengan seperti do delta G do T minus seperti kuadrat. Kita ganti ini delta G-nya dengan delta H plus T do delta G do T. Kita ganti dengan itu, bentuknya akan menjadi lebih sederhana, ya. Karena apa? Karena suku ini hilang, ya. T do delta G do T ini seperti kan karena dikali dengan seperti kuadrat, ya kan T kali seperti kuadrat menjadi seperti. Jadi suku ini menjadi ada minus seper T do delta G do T hilang dengan ini. Ya, ini hilang suku ini sehingga tinggal minus delta H per T kuadrat. Tinggal suku ini saja. Ya, minus delta H per T kuadrat, dan pada keadaan standar juga berlaku, ya, do delta G0 per T, do T delta G0 per T sama dengan min delta H0 per T kuadrat, yang dikenal dengan nama persamaan Gibbs-Helmholtz. Persamaan Gibbs-Helmholtz. Baik, itu adalah variasi delta G0 terhadap temperatur. Nah, selanjutnya kita menentukan bagaimana variasi delta H0 terhadap temperatur, ya. Nah, delta H0 sebagai fungsi temperatur untuk reaksi dari A ditambah BB menjadi CC ditambah DD, ya, berlaku delta H0 T sama dengan delta H0 T1, ya. Misalnya T1 itu T pada 298 hingga T, ya, integral T1 hingga T delta CP dt, ya. Di mana delta CP itu ya CP produk dikurangi CP reaktan, ya. CP produk itu setelah dikalikan dengan molnya, ya. C kali CPC ditambah D kali CPD dikurangi A CPA dikurangi B CPB dt, ya. Nah, jika delta CP ini konstan, ya, sepanjang interval temperatur dari T1 hingga T, kita tinjau, maka ini dapat dikeluarkan dari integral. Sehingga kita mempunyai hubungan delta H0T sama dengan delta H0 T1 ditambah delta CP integral T1 sampai T dt. Ya, persamaan ini. Yang bila kita integrasikan, ini kan T saja toh, hanya T saja hasil integrasinya, dari T hingga T1, ya, berarti delta CP kali T min T1. Jadi kita punya hubungan delta H0T sama dengan delta H0 T1 ditambah delta CPT minus T1, yang menunjukkan delta H0 sebagai fungsi temperatur. Persamaan yang menunjukkan delta H0 sebagai fungsi temperatur. Lantas berikutnya kemana? Berikutnya kita gunakan delta H0 sebagai fungsi temperatur ini pada persamaan Gibbs-Helmholtz ini, ya. Jadi kita substitusikan pada persamaan 8 ini, ya, Gibbs-Helmholtz. Jadi kalau kita integralkan persamaan Gibbs-Helmholtz ini, ya, T-nya, dt-nya menjadi di sini, ya. Jadi integral D delta G0 per T. Ya, karena terhadap T saja jadi tidak lagi do, menjadi D. Jadi integral D delta G0 per T, ya, yang ini sama dengan minus delta H0 per T kuadrat dt. Ya, integralnya seperti itu. Ya, dan integral dx, ya, x, ya. Jadi integral d delta G0 per T, ya, sama dengan delta G0 per T dari T1 hingga T. Jadi ya kalau dikurangkan delta G0 per T dikurangi delta G0 per T1 sama dengan nilai dari integral di ruas kanannya ini. Nah, ini yang kita ganti delta H0-nya itu dengan fungsi ini.
pada persamaan 10. Kita ganti dengan fungsi pada persamaan 10 minus integral T1T delta H0 T1 plus delta CP T min T1 per T kuadrat dt. Ya, bisa kita pecah integralnya min delta H0 T1 dt per T kuadrat, ya, min delta CP T1T dt per T, ya, dt per T, karena di sini ada T nih, dibagi T kuadrat menjadi tinggal seperti, ya. Kemudian ini yang di ujung ini delta CP T1 menjadi positif karena minus ya. Minus di sini minus jadi plus delta CP T1 dt per T kuadrat. Nah, tinggal diintegralkan saja ruas kanannya ini, nanti hasilnya adalah sebagai berikut. Ya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita masukkan susun ulang, jadi persamaannya delta G0 per T, kita kalikan ini ruas kanannya dengan T, jadi delta G0 sama dengan delta H0 T1 per T, ya, dan seterusnya. Bentuknya menjadi seperti persamaan 11 ini, yang pada dasarnya dia mempunyai bentuk delta G0 T sama dengan A plus B kali T minus delta CP T ln T. Yang pada dasarnya kita dapat menentukan harga delta G0 pada temperatur T, ya, bila kita mempunyai harga delta G0 dan delta H0 pada T1 pada reference temperatur yang umumnya adalah 25 derajat Celcius, 298 Kelvin, ya. Jadi untuk menentukan harga delta G0 T ini kita perlu delta H0 T1, delta CP T1, delta G0 T1, delta H0 T1, ya, memerlukan itu. Jadi 3 ini besaran ini, delta G0 T1, delta H0 T1 dan delta CP. Nah, kalau delta G0 T-nya ini sudah diperoleh, maka kita dapat menentukan E0 T-nya atau delta E0 pada temperatur T, ya, sama dengan delta G0 T minus dibagi N kali F. Nah, itu pendekatan yang dilakukan dengan persamaan delta G0 T sebagai fungsi temperatur, menggunakan juga persamaan Gibbs and Holtz, ya, untuk menentukan nanti harga E0 pada suhu di atas 298. Yang Anda ketahui tabulasi tabelnya adalah E0 pada suhu 298. Dan nanti dimasukkan E kemudian E0 min RT per NF ln aktivitas produk reaktan, ya, di mana ya nanti T-nya menyesuaikan juga, ya, min RT per NF itu. Oke, ini contoh diagram Brubeck pada suhu 85 derajat Celcius, ya, yang dikonstruksi dengan paket program HSC, ya, HSC 7, dibandingkan dengan diagram Brubeck sistem yang sama CuH2O pada suhu 25 derajat Celcius. Anda bisa lihat di sini daerah kestabilan CO2+ itu bergeser, ya, yang tadinya sampai pH sekitar 5, ya. Nah, ini bergeser daerah kesetimbangannya ini pada pH di bawah 4, ya. Tentu harus juga dilihat kembali aktivitas CO2+-nya, ya. Nah, ini dengan asumsi aktivitasnya sama, ya, yang di sini adalah 1 molar aktivitasnya, maka dengan suhu yang lebih tinggi ini daerah kestabilan CO2+ itu bergeser, ya. Baik, itu adalah bagaimana mengkonstruksi diagram Brubeck, ya, pada suhu tinggi dan menentukan harga E0 pada suhu di atas 25 derajat Celcius. Saya lanjutkan, ya, sedikit lagi mengenai penentuan persen ekstraksi logam dari proses pelindian. Pada prinsipnya ada 2 metode, ya. Yang pertama adalah dari perbandingan berat logam yang larut dengan berat logam awal dalam umpan. Ya, kan pelindian ini kita ingin melarutkan logam dari biji dan dari jenis umpan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua dari perbandingan selisih berat
antara logam awal dalam umpan dengan logam yang masih tertinggal dalam residu, artinya yang tidak larut ya. Jadi berapa selisihnya? Selisihnya itulah yang larut sebenarnya dengan berat awal logam dalam umpan ya. Ya, jadi persamaan 1,2 ini persen ekstraksi sama berat logam yang larut dibagi berat logam awal dalam umpan oleh 100% dan berat logam awal dalam umpan dikurangi berat logam yang tersisa di residu atau tails dibagi berat logam awal dalam umpan. Ya, ini perhitungan yang terkait dengan proses pelindian ya. Salah satunya menentukan persen ekstraksi. Contohnya hitung persen ekstraksi tembaga dengan menggunakan data kadar tembaga dalam residu dan kadar tembaga dalam larutan. Bila 350 gram konsentrat Cu FeS2, FeS2 dengan kadar Cu 24%, Si 28% dan silikon 7% dilindi dengan 2,2 liter larutan H2SO4, di mana konsentrasi akhir Cu dalam larutan 36 gram per liter, kadar Cu di residu pelindian yang beratnya 195 gram adalah 3,5%. Ya, ini dalam skala laboratorium ya, eksperimental di laboratorium. Jadi hanya 350 gram konsentratnya. Jadi tidak sulit ini dengan data-data yang diberikan, konsentrasi Cu terlarutnya diketahui ya, 36 gram per liter, larutannya adalah 2,2 liter ya, sehingga yang larutnya adalah 36 gram per liter kali 2,2. Itu adalah yang larut. Dibagi berat Cu awal. Cu awal diketahui dari kadarnya 24% kali beratnya 350 gram ya. Kadar Cu dalam konsentrat 24%. Konsentratnya 350 gram, jadi 24% kali 350 gram. Nah, nanti yang larut dibagi awal kali 100%. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua, dari selisih berat Cu awal 24% kali 350 ya, dengan yang masih tersisa di residu yaitu 3,5% kali 195. Itu selisihnya nanti dibagi dengan berat awal. Ya, jadi ditunjukkan pada tabel berikut ya. Masa umpannya 150 gram, kadar Cu, kadar Fe, kadar Si, volume larutan, konsentrasi Cu terlarut, masa residu. Nah, jadi masa Cu atau berat Cu di umpan ya 84 gram ini diperoleh dari mana? Ya dari 24% kali 350 gram. Nah, masa Cu terlarut adalah konsentrasi Cu terlarut 36 gram per liter kali 2 liter, jadi 72 gram. Sehingga persen ekstraksinya bila dihitung dari berat yang larut terhadap berat awal ya 72 dibagi 84 kali 100%, hasilnya adalah 85,71%. Sementara kalau dihitung dari selisih massa awal dengan massa yang dari residu, massa terlarut Cu itu dapatnya 77,18 ya, selisihnya ya. Sehingga persen ekstraksi Cu adalah 77,18 dibagi 84 kali 100%, 91,88%. Nah, mengapa bisa terjadi perbedaan ini? Bisa saja ya, karena sebagai contoh, sampel Cu yang dilindi itu sebenarnya kadar Cu-nya tidak sama dengan sampel yang dianalisa di laboratorium ya, tidak homogen samplingnya itu. Ya, sehingga kalau tidak sama sebenarnya kadar Cu di awalnya lebih rendah, maka diperoleh persen ekstraksi yang lebih tinggi. Ya. Kan ini residunya di-digest lagi, dianalisis. Kalau pembaginya lebih kecil ya persen ekstraksinya jadi lebih besar ya. Itu salah satu penyebabnya. Oke, kemudian bila kadar awal Cu dalam umpan tidak diketahui, ya tidak ada analisis awal nih,
sampel awalnya. Bagaimana Anda menentukan persen ekstraksi CU? Jika diketahui data konsentrasi CU terlarut dan konsentrasi CU dalam residu atau berat CU yang masih tersisa di residu. Ya, jadi setelah dipisahkan residunya, ya disaring, dikeringkan dalam oven, dilakukan digest dengan asam yang lebih agresif, sehingga diketahui di dalam residu tadi masih tersisa berapa gram CU-nya. Ya. Nah, dari pendekatan tersebut Anda dapat menentukan sebenarnya CU awal itu berapa sih, gitu ya. CU awal itu ya CU yang larut, dianalisis ya dari larutan, ditambah dengan CU yang masih tersisa di residu. Jadi berdasarkan CU balance saja. Nah, dengan menjumlahkan massa CU yang larut dengan massa CU di residu dibagi massa sampel, didapatkanlah yang namanya calculated grade CU. Jadi kadar CU yang dihitung ya, bukan diukur ya, dibawa ke lab, diukur terpisah. Nah itu head grade saja. Kalau dihitung dari yang larut dan yang masih tersisa di residu namanya calculated grade CU. Jadi massa CU di umpan, massa CU terlarut ditambah massa CU residu. Ya, kemudian juga kadang-kadang di dalam menentukan persen ekstraksi itu kita menggunakan silika balance ya, SiO2 balance. Jadi SiO2 ini merupakan mineral yang tidak larut dalam kondisi asam ya, dalam larutan asam sulfat. Biji tembaga contohnya ya dengan mineral dominan kalkosit Cu2S dan pirit FeS2 akan diekstraksi dengan pelindian 2 tahap. Itu pada tekanan atmosfer dan pada tekanan tinggi dengan larutan H2SO4. Diberikan datanya biji mengandung 6,14% Cu, 30,7% Fe, 36,6% sulfur, dan 19,2% SiO2. Jika per ton biji yang dilindi didapatkan 0,61% Cu dalam residu akhir ya, dan kadar SiO2 dalam residu akhir adalah 20,1%, tentukan persen ekstraksi CU. Ya, dengan asumsi di sini kondisinya SiO2 itu tidak larut dalam larutan asam sulfat. Artinya berat awal SiO2 di umpan sama dengan berat akhir SiO2 di residu. Ya. Nah, jika informasi dalam soalnya seperti ini, kira-kira Anda menggunakan metode penentuan persen ekstraksinya dari selisih awal dengan residu atau yang larut dibagi awal. Ya, dari selisih awal dengan di residu ya. Cu yang ada dalam umpan, konsentrat Cu2S ini dan pengotornya pirit dikurangi dengan Cu yang di residu. Cu di awal kan ada ini 6,14% Cu ya kadarnya, kemudian kita basisnya adalah per 1 ton. Jadi Cu awal dalam biji masanya adalah 6,14% kali 1 ton ya. Jadi masanya adalah 61,4 kilogram. Ya, itu 6,14% dari 1 ton. Nah, berapa yang di residu? Ya, yang di residu itu ada kadarnya 0,61%. Kadar Cu yang di residu. Tapi masanya berapa? Kadarnya tahu, yang kita perlukan adalah masanya. Jadi dalam hal ini kita perlu massa residu. Ya, yang massa residu ini kita dapat tentukan dari silika balance ya. Di mana massa SiO2 awal sama dengan massa SiO2 di residu ya. Saya tulis di sini. Jadi silika balance-nya SiO2
dalam umpan ya, ini sama dengan SiO2 dalam residu. Ini masanya ya. Kita masukkan SiO2 umpan itu ya, persen SiO2 kali W umpannya ya, berat umpannya. Sama dengan persen SiO2 di residu kali berat residunya. Ya, kali berat residu. Ini dalam umpan ya, kali berat umpannya di dalam konsentrat ya. Nah, jadi di sini kita mempunyai satu parameter yang tidak diketahui ya, yaitu W residu. Ya. Jadi W residunya kita dapat tentukan W residu sama dengan persen SiO2 dalam umpan kali W umpannya ya, dibagi persen SiO2 dalam residu. Nah, semuanya datanya ada ya. Datanya ada, persen SiO2 umpan tadi adalah 6,14%. 6,14% kali 1, atau kita dalam kilogram kali 1000 ya, dibagi dengan persen SiO2 residu adalah berapa? 19,2% ya. Maaf, 20,1%. Tadi kadar SiO2 umpannya 19,2 ya, yang saya tulis tadi di sini adalah CU-nya. Jadi ini diganti 19,2%. Ya, 19,2% sini kadar SiO2 umpan. Nah, di residu dia adalah 20,1%. Ya, atau perbandingan saja sebenarnya ya. 19,2 per 20,1 kali 1000. Ya, jadi 20,1%. Nah, dari sini kita dapat menentukan berapa kilo residunya ya, kan berkurang tuh beratnya ya, karena ada yang larut. Tapi tidak signifikan pengurangannya ini. Ya. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah berat residunya itu adalah 955 kg ya. 955 kg. Ya, begitu kita memperoleh berat residunya ya, kita dapat menggunakan data berat residu ini untuk menentukan persen ekstraksi tembaga. Ya. Jadi persen ekstraksi tembaga sama dengan W CU di umpan dikurangi WCU di residu ya, dibagi ini dalam kurung ya, dibagi dengan WCU umpan. Ya, seperti itu, kali 100%. Ini bagaimana kita menggunakan silika balance untuk menentukan berat residu. Yang lebih lanjut kita pakai untuk menentukan persen ekstraksi tembaga. Oke, kemudian contoh lainnya
penentuan persen ekstraksi pada proses pelindian emas ya. Di sini diberikan pabrik pengolahan emas mengolah biji dengan kadar rata-rata emas 1,3 saja ya low grade dan 210 gram per ton perak. Metode ekstraksinya dilakukan dengan metode batch ya, tidak kontinu, di mana dalam setiap batch 80 ton biji dilindi ya, 80 ton biji kering dilindi, diaduk ya, dengan 200 ton larutan cyanida yang mengandung 0,05% KCN. Jadi digunakan KCN ya, bukan NaCN. Analisis residu hasil pelindian menunjukkan kadar rata-rata emas dan perak dalam residu masing-masing 0,06 dan 40,3 gram per ton ya. Konsumsi total KCN dalam setiap batch adalah 54,5. Jadi kita basisnya ini per batch. Pertanyaannya di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hitung persen ekstraksi emas dan perak rata-rata per batch. Ya, nah bagaimana menghitungnya? Dari data yang diberikan ini kita menghitungnya dari selisih masa awal emas dengan masa emas yang masih tersisa di residu. Ya, masa awalnya ada 1,3 gram per ton kali 80 ton ya per batch. Nah, yang tersisa di residu adalah 0,06 gram per ton. Nah, berat residunya berapa? Ketika tidak ada informasi, tidak bisa dihitung dengan sedika balance, untuk pabrik pelindian emas ini kita asumsikan berat residunya tetap ya. Jadi residunya tetap 80 ton. Ya, jadi kalau saya kerjakan di sini, jadi menjawab pertanyaan A itu persen ekstraksi AU sama dengan WAU awal dikurangi WAU residu ya, yang tersisa dibagi WAU awal dalam umpan kali 100%. Jadi ini basisnya adalah per batch ya, basisnya per batch. Nah, per batch tadi berat biji yang diolahnya adalah 80 ton ya. 80 ton biji dilarutkan dengan 200 ton cyanida tadi, KCN. Nah, ini datanya ada ya. WAU awal, kadar AU awal kali berat bijinya 80 ton. Di residu kadarnya ada. Nah, berat residunya kita anggap sama dengan berat biji awal. Jadi kita bisa tentukan selisih berat emas awal dengan emas yang tersisa di residu. Jadi ini sama dengan 1,6 ya, tadi kadarnya 1,3. Maaf. 1,3 kali 80 ya, dikurangi di residu tersisa dia adalah 0,06 ya, di residu tersisa emasnya adalah 0,06. 0,06 kali 80. Ya, ini selisihnya. Tutup kurungnya ini di sini. Ya. Nah, dibagi awalnya adalah 1,3 kali 80. Ini satuannya nanti dalam gram ya, masanya kali 100% ya.
Nah, begitu caranya. Ya, jadi kalau saya hitung di sini 1,3 kali 80 dikurangi 0,06 kali 80 dibagi 1,3 kali 80. Ya. Ya, kita hitung dulu selisihnya 1,3 kali 80 dikurangi 0,06 kali 80. Ini 99,2. Ya, 99,2 dibagi awalnya adalah 1,3 kali 80 dibagi 104 ya. Kali 100%. Jadi 95,4% persen ekstraksinya. Ya, jadi itu adalah emas yang larut ya, 95,4%. Cara yang sama Anda dapat lakukan untuk menentukan persen ekstraksi perak ya. Jadi dengan kadar perak yang lebih tinggi di residu sampai 40,3 gram per ton ini, nanti recovery atau persen ekstraksi peraknya akan lebih rendah. Itu menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, hitung konsentrasi AU dan AG dalam larutan hasil pelindian dalam ppm ya. Bagaimana menghitungnya? Ya, tidak sulit karena Anda sudah menghitung massa emas yang larut toh, dari selisih emas awal dengan emas yang tersisa di residu, sudah menentukan gramnya. Nah, gram per satuan berat larutan cyanida per batch-nya adalah 200 ton. Itulah ppm-nya. Ya, itu ppm-nya. Konsentrasi emas dalam larutan. Kalau saya tulis di sini, ini tadi kita sudah menentukan berat emas yang larut tadi adalah ini ya 9,2 ya. Berat emas yang larut sama dengan 99,2 gram dari perhitungan sebelumnya. Ya, kemudian massa larutannya sama dengan 200 ton. Jadi konsentrasi emas ya sama dengan 99,2 per 200. Satuannya adalah dalam gram per ton atau ppm ya. Di ppm itu bisa gram per ton, bisa gram per meter kubik ya. Kalau satuannya massa persatuan volume. Nah, ini basisnya adalah massa persatuan massa. Jadi ppm-nya adalah 99,2 dibagi 200. Ya, 0,496. 96 gram per ton sama dengan 0,496 ppm. Itu adalah konsentrasi emas. Ya, dari emas yang larut selisih awal yang ada dikurangi dengan emas yang masih tersisa di residu. Ya. Kemudian untuk perak ya dapat Anda hitung ya dengan cara yang sama. Datanya ada ya. Datanya ada. Tidak ada masalah. Jadi saya lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga tadi, hitung konsentrasi KCN bebas dalam larutan hasil pelindian.
Apa yang dimaksud dengan KCN bebas di sini? Yang dimaksud dengan KCN bebas ini ya yang tidak terkonsumsi ya, sisanya gitu. Kan ada konsentrasi awal, kemudian ada yang bereaksi. Nah, selisihnya itulah KCN bebasnya. Ya. Nah, awalnya berapa? Ada datanya di sini. Awalnya adalah 0,05% dalam 200 ton. Itu awalnya. Terus yang bereaksi atau yang terkonsumsi berapa? Ada juga di sini. Per batch 54,5 kilo. Ya, jadi kita bisa hitung di sini berat KCN awal sama dengan 0,05% ya kali 200 ton tadi cyanidanya awal ya 200 ton ini di sini. Jadi dia 0,05% konsentrasi KCN-nya di dalam 200 ton larutan cyanida yang digunakan untuk pelindian ini. Jadi berat KCN awal 0,05% kali 200. Atau kalau saya nyatakan dalam kilo 200.000 ya. 200.000 kilo. Jadi 0,05% kali 200.000. Jadi 100 kilo ya awalnya. Ya. Nah, KCN yang terkonsumsi ada datanya juga diberikan 54,5 kilogram ya per batch. Jadi sudah ada di situ. Kita basisnya kan per batch nih ya. Saya tuliskan di situ tadi per batch semua. Nah, jadi yang terkonsumsi 54,5 kilogram. Nah, jadi kita bisa menentukan berat KCN bebas. KCN bebas sama dengan 100 dikurangi 54,5 ya. Sama dengan 45,5 kilogram. Ya. Nah, yang ditanya adalah konsentrasinya ya, konsentrasi KCN bebas. Itu tadi beratnya. Kalau konsentrasinya ya kita bagi volume dari larutannya ya. Jadi konsentrasi KCN bebas dalam persen diminta. Jadi W per W, berat per berat ya, sama dengan 45,5 kilogram ya dibagi volume larutannya 200.000. Bagi 200.000 dalam kurung ini kali 100%. Ya, karena satuannya adalah dalam persen. Ya, konsentrasinya. Hasilnya adalah 45,5 dibagi 200.000. Ya, kali 100. Jadi konsentrasinya adalah 0,023%. 0,023% atau kalau dalam ppm berapa? Ya, jadi 1% itu 10.000 ppm. 0,1% itu 1000 ppm. Jadi 0,023 adalah 230 ppm. Ya, konsentrasi KCN bebasnya. Itu menjawab pertanyaan ketiga tadi ya, persen konsentrasi KCN bebas dalam persen. Nah, itu contoh perhitungan berkaitan dengan persen ekstraksi dalam proses pelindian biji emas dan juga konsentrasi cyanida
dan emas, perak terlarut serta konsumsi sianida. Ya, nah di sini masih ada 2 slide lagi ya di dalam perhitungan proses pelindian ya. Itu kita seringkali menentukan volume reaktor yang diperlukan ya, jumlah reaktor yang diperlukan, misalnya pelindiannya dalam suatu tangki pengaduk. Nah, dari situ kita perlu menghitung neraca massanya ya. Jadi neraca massa dalam proses pelindian ini ya berkaitan dengan perhitungan berat biji, berat air, kemudian berat regen pelindinya, berat logam terlarut ya. Di mana pada dasarnya massa biji ditambah dengan massa air ini nanti akan akan menghasilkan massa selari atau lumpur ya. Ya, di mana nanti volume selari ya, massa selari dibagi densitas selari itu akan menentukan volume dari reaktor yang diperlukan. Ya, khususnya dalam satu kali cycle proses ya, baik batch maupun continue, retention time di reaktornya berapa. Misalnya kalau pelindian emas bisa 48 jam, ya berapa volume selari yang akan diolah dalam 48 jam itu. Itu nanti yang menentukan volume reaktornya. Dan ketika kita tetapkan volume satu buah reaktor, maka ketika volume totalnya diketahui, maka kita menentukan jumlahnya. Dapat menentukan jumlah reaktor yang diperlukan. Ini contoh perhitungan jumlah tangki. Jika suatu pabrik pengolahan emas ingin memproses biji emas dengan kapasitas 1.200 ton biji kering per hari, dengan berat jenis biji 2,7 gram per cm3, pada persen solid 40% dan waktu pelindian selama 48 jam, berapa tangki pengaduk yang dibutuhkan jika akan digunakan tangki dengan diameter 9 meter dan ketinggian 9 meter dengan volume efektif 92%. Apa yang dimaksud dengan volume efektif ini? Volume efektif ini ya volume dari reaktor, dari tangki agitator, tangki pengaduk ini yang ditempati oleh selari. Ya, kan tidak semuanya penuh sampai luber kan. Dia ada bagian yang tidak ditempati. Ya, ada freeboardnya ya. Jadi level permukaan selari itu sekian sentimeter ya. Misalnya 50 cm dari ketinggian paling atas tangkinya ya. Nah, itulah yang namanya volume efektif nanti. Jadi volume tangki total dikalikan dengan 92%. Nah, ini yang ditanya adalah jumlah tangkinya. Bagaimana menentukannya? Saya hitung di sini. Ya. Kita sama-sama hitung di sini. Jadi jumlah tangki itu dihitung ya dari volume selari 1 kali leach cycle ya, 1 kali retention time-nya yang diperlukan untuk 1 kali proses pelindian dibagi dengan volume efektif 1 buah tangki. Ya, nanti pertanyaannya bisa dibalik ya, berapa volume tangki yang diperlukan ya bila jumlahnya diketahui. Gitu. Nah, ini pertanyaannya berapa jumlahnya bila volume 1 buah tangkinya ada datanya gitu. Oke, jadi kita menghitung volume selari dalam 1 leach cycle ya.
volume slurry dalam 1 kali leach cycle tadi berapa leach cycle-nya diberikan di situ adalah 48 jam ya. Jadi dalam kurung 48 jam ini sama dengan volume biji kering ya ditambah dengan volume liquidnya ya. Jadi sini air dan larutan pelindingnya ya. Volume air saja saya tulis ya karena konsentrasinya encer ya sianidanya, jadi air di situ ya air di dalam larutan sianida juga. Oke, jadi ini cara penentuannya, volume biji kering ditambah volume air ya, di mana volume biji kering ini sama dengan massa biji kering ya dibagi dengan densitas biji kering ya. Demikian pula volume air ya massa air dibagi dengan densitas air. Prosesnya pada suhu kamar ya 25 derajat Celcius, jadi densitas air kita anggap sama dengan 1. Tadi densitas biji kering diberikan sama dengan 2,7 ya gram per cm kubik, atau dalam ton per meter kubik ya sama ya, sama 2,7 juga ton per meter kubik, kan sama-sama faktor 10 pangkat 6 ya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan massa biji kering dalam 1 leach cycle. Densitasnya kan ada. Berapa masanya dalam 1 leach cycle? Yang diketahui adalah massa per hari. Dalam 1 hari dia mengolah 1.200. Ya. 1 hari kan 24 jam, jadi dalam 1 leach cycle masanya adalah 2.400 ya. Massa biji kering. Massa biji kering dalam 1 leach cycle 48 jam sama dengan 1.200 kali 2 sama dengan 2.400 ton. Itu adalah massa biji keringnya. Massa biji kering ada, densitasnya ada, baru kita massa air. Berapa massa airnya? Tidak ada informasinya, tapi ada informasi persen solid. Persen solidnya 40%, artinya 40% itu adalah rasio antara berat solid biji kering ya dengan berat biji kering plus berat air. Ya, jadi 40% solid tuh. Solidnya 40, airnya 60. Gitu. Jadi kita menghitung berat airnya ya 60 per 40 kali 2.400. Kan dalam 1 leach cycle. Jadi saya tulis di sini massa air dalam 1 kali leach cycle sama dengan 60 per 40 ya. 40% solid, solidnya 40 ya, dan solidnya diketahui 2.400 ya. Jadi bagaimanapun airnya lebih banyak ya, 40% solid, jadi 1,5 kali 2.400 itu adalah massa airnya 3.600 ya. Nah, massa biji kering ada, massa air ada, densitasnya ada, tinggal dimasukkan ke sini volume slurry dalam 1 kali leach cycle ya. Jadi volume slurry dalam 1 kali leach cycle sama dengan massa biji kering ya. Sini saya masukkan ini ya, 2.400
2400 dibagi densitasnya 2,7 ya. Ton per meter kubik. Jadi nanti volumenya ini dalam meter kubik di sini ya. Ditambah massa air 3600 dibagi 1. Ya, dibagi 1 hasilnya berapa meter kubik? Ditambah 2400 dibagi 2,7. Hasilnya adalah 4489 meter kubik volume selari dalam 1 kali leach cycle. Ya. Oke, nah berikutnya tinggal menentukan volume efektif satu buah tangki. Ya. Gampang, volume tabung ya. Volume efektif satu buah tangki sama dengan PR kuadrat kali H kali 92% atau seperempat ya. Seperempat kali pi ya kali diameter kuadrat ya. Seperempat pi d kuadrat kali H ketinggian tangki kali 92% tadi persentase volume efektifnya ya. Jadi berapa volume efektifnya adalah 0,25 kali 3,14 atau 22/7 ya kali diameternya 9 kuadrat. Diameternya 9 ya, ketinggiannya juga 9 kali 9. Ya, ini kuadrat. Kemudian kali 0,92. Ya, nanti dapat volume efektifnya seperempat pi d kuadrat kali H ya. 0,25 kali 3,14 kali 81 kali 9 kali 0,92. Jadi volume efektifnya 526,48. 526,48 meter kubik volume efektif satu buah tangki. Ya, jadi volume efektif selari, volume total selari dalam 1 kali leach tadi ada 4489, volume efektif satu buah tangki ada, tinggal masukkan persamaan itu ya. Kita dapat tentukan jumlah tangki dari persamaan ini ya, sama dengan 4489 dibagi 526,48. Ya, 4489 dibagi 526,48 ketemunya adalah 8,52. Jadi tangkinya 9 ya, dibulatkan ke atas. Nanti kan ada sisa yang lubernya kalau Anda bulatkan ke bawah. Jadi itu adalah contoh perhitungan untuk menentukan jumlah tangki. Ya, jadi yang Anda harus pahami jumlah tangki volume selari 1 kali leach cycle ya dibagi volume efektif satu buah tangki. Di mana untuk menentukan volume selari ini tadi kita tentukan dari volume biji kering ditambah volume airnya, di mana volume biji kering ya massa biji kering kali dibagi densitas biji kering. Nah, menentukan massa air itu dari data persen solidnya, kalau 40% berarti airnya adalah 60/40 kali solidnya. Solidnya tadi diketahui 1.200 ton per hari, jadi kalau leachingnya 48 jam,
apa namanya 2.400 ya per satu kali prosesnya. Nah, jadi bisa Anda lihat di sini bahwa semakin cepat kinetika pelindiannya, jumlah reaktornya semakin sedikit ya, atau volume reaktor yang dibutuhkan semakin kecil. Baik, saya kira ini yang terakhir untuk kuliah daring kita hari ini. Nanti perhitungan-perhitungan seperti ini akan kita lanjutkan lagi ya pada kuliah hidroelektrometalurgi di semester 6. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.